pagi Ibu dan Bapak dosen. Dan di sini saya Elvin Dwi Putra Mainu akan menjelaskan terkait proposal tugas akhir arsitektur yang berjudul Perancangan Sentra Kreatif Tenda Kampung Kapitan di Kelurahan Tujuh Ulu, Palembang. Yang pertama adalah latar belakang pengadaan proyek di mana Sungai Musi merupakan tempat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan sosial masyarakat di Sumatera Selatan. Hilangnya fungsi Sungai Musi sebagai sumber pendapatan serta minimnya destinasi wisata yang berpotensi mendukung wisata kelanjutan di Kampung Kapitan kian menurun sampai saat ini, di mana saya memilih lokasi objek yaitu di Kampung Kapitan yang berada di Kelurahan Tujuh Ulu yang bertepatan di tenda Kampung Kapitan, di mana lokasi atau ulasan objek dapat dilihat bahwa existingnya ini adalah Kampung Kapitan yang sudah mangkrak hingga saat ini. Mangkraknya itu karena fungsi tepian Sungai Musi menjadi ruang publik terbuka tidak dibarengi dengan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai dari segi fasilitas dan aktivitas masyarakat setempat. Kemudian dari identifikasi kegiatan masyarakat lokal ditemukan bahwa Kampung Kapitan ini adalah kampung kuliner yang dimana masyarakat lokal yang berada di Tujuh Ulu mempunyai produksi kuliner yang sampai saat ini dijual ke seberang ilir sebagai sebagian musi untuk mendapatkan konsumen dan harga yang lebih baik. Kemudian masuk pada latar belakang fenomena permasalahan desain, di mana ada latar belakang permasalahan, yaitu sentra kreatif adalah pusat atau lingkungan yang dirancang untuk mendukung dan mendorong kegiatan kreatif yang menyediakan fasilitas, sumber daya, dan dukungan bagi individu atau kelompok yang terletak di Kampung Kapitan itu sendiri, di mana masyarakat setempat tidak mendapatkan lagi perdagangan-perdagangan bantaran sungai yang dulunya menjadi pusat sentral dari kehidupan masyarakat setempat itu sendiri. Kemudian yang keempat ada pengembangan potensi dari wisata yang mungkin terjadi di site itu sendiri. Yang pertama adalah pengembangan destinasi wisata seperti restoran yang terletak di bagian ilir. Kemudian ada pengembangan ekonomi lokal yang berada di seberang bantaran ilir juga, yaitu yang terletak di Pasar 16 Ilir. Kemudian ada Dermaga Ulu 7, di mana buruh-buruh ketek adalah salah satu kelompok masyarakat yang mendukung daya tarik wisata itu sendiri. Kemudian site tersebut juga memiliki lokasi yang mendukung berbagai kegiatan pentas adat yang dilakukan rutin setiap minggunya. Kemudian ada identifikasi isu dan masyarakat di Tujuh Ulu itu sendiri. Dari hasil wawancara bersama Ibu Yulia selaku pengurus Rumah Budaya Kampung Kapitan, bahwa beliau mengalami kesusahan pengunjung wisata karena penurunan minat wisata yang datang di Kampung Kapitan ini mempengaruhi penurunan ekonomi, gimana masyarakat yang atau wisatawan yang datang di tempat tersebut tidak ada pilihan lain selain datang khusus untuk menikmati sejarah-sejarah budaya yang terletak di kampung tersebut. Kemudian dulu sempat juga ada pembangunan restoran tenda, tetapi tenda Kampung Kapitan ini dulunya adalah seorang restoran yang mencolok di Kampung Kapitan, tetapi tidak adanya kolaborasi dengan lingkungan sekitar yang membuat destinasi ini sepi, tidak berdampak bagi wilayah tersebut. Kemudian dari berbagai masalah yang sudah dijelaskan, saya merumuskan menjadi satu rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep merancang sentra kreatif Kelurahan Tujuh Ulu Palembang menjadi objek wisata yang dapat memberdayakan ekonomi kreatif masyarakat dan menonjolkan kekhasan melalui desain tata ruang luar dan tata ruang dalam dengan pendekatan partisipatif. Kemudian ada tujuan sasarannya, yaitu menghidupkan sense of place dari Kampung Kapitan itu sendiri. Kemudian sasarannya terbagi menjadi 3, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada mendukung budaya dan tradisi. Kemudian merancang sentra kreatif untuk menampung masyarakat-masyarakat lokal menengah ke bawah. Kemudian ada kerangka pemikiran yang saya buat, di mana bab 1 terdapat latar belakang pengadaan permasalahan, kemudian ada rumus masalah, kemudian terdapat tinjauan teori di mana kajian sentra kreatif sebagai fasilitas pariwisata dan kajian pendekatan partisipatif. Kemudian terdapat bab 3 yang terkait studi kasus, yaitu tinjauan lokasi tapak sampai tinjauan penerapan desain. Dan bab 4 itu sendiri terdapat metode pengumpulan data sampai pada analisis tapak.
Kemudian ada kajian teori sentra kreatif yang menerapkan pendekatan partisipatif. Di sini saya membagi menjadi dua tipologi, yaitu sentra, yaitu menghidupkan kembali sense of place yang saya tekankan lagi, untuk menghidupkan dan melibatkan sentra ekonomi kreatif itu sendiri dari masyarakat lokal setempat, dan juga sentra wisata alam yang akan dikembangkan. Kemudian ada pengertian kreatif di mana kreativitas dalam pariwisata berfokus pada inovasi dan penyajian pengalaman wisata, di mana terdapat ada atraksi-atraksi event kreatif dan juga pengenalan interaktif. Kemudian terdapat pengertian juga dari sentra kreatif, yaitu pengembangan wisata berbasis masyarakat yang menjadikan mereka aktor utama. Kemudian terdapat kajian pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal itu sendiri. Kemudian masuk pada studi kasus sentra kreatif, yang pertama ada tinjauan lokasi, di mana lokasi ini berada di Kelurahan Tujuh Ulu, Palembang, yang terletak di Kecamatan Seberang Ulu 1. Kemudian tapak terpilih ini kami dari PSIM menerapkan di satu wilayah khusus dan memiliki bagian-bagian titik tertentu untuk dibagi secara bersamaan. Kemudian titik sentral dari perancangan sentra kreatif ini yang terletak di Kampung Kapitan yang berada di Tenda Tujuh Ulu, Palembang, yang memiliki tipologi lokasi, yaitu kawasan pariwisata. Lahan Kampung Kapitan ini memiliki terbagi menjadi dua, yaitu lahan permukiman dan lahan terbuka hijau, di mana dapat dilihat bahwa lahan permukiman ini sudah sangat padat, sehingga saya merasa bahwa Kampung Kapitan ini tidak perlu lagi ada penambahan massa atau pengurangan dari lahan terbuka hijau, sehingga saya memanfaatkan dari bangunan yang sudah ada dan mangkrak sampai saat ini, di mana dari tata ruang luar dan dalam. Di sini saya mengolah menjadi tiga, yaitu ada site planning, kemudian ada menataan sirkulasi, kemudian ada perancangan interaksi sosial, di mana saya ada mempertahankan sebagian bangunan, yaitu dengan kombinasi antara fungsi praktis dan keindahan desain serta daya tahan yang tinggi. Tenda Kampung Kapitan ini akan saya pertahankan menjadi sentral dari eh, Tujuh Ulu, Palembang. Terkait data primer, di sini saya memetakan menjadi dua, yaitu yang merah ini adalah bagian UMKM-nya, kemudian bagian biru ini adalah usaha-usaha buruh ketek dermaga yang ada, di mana sejak menghidupkan kembali Kampung Kapitan, Kecamatan Tujuh Ulu, dengan aktivitas dan karakteristik dan potensi yang dimiliki di Kampung Kapitan, yaitu terkait sejarah, kemudian keinginan masyarakat untuk memperbaiki wilayah itu sendiri, dan juga gambaran aksesibilitas masyarakat lokal. Di mana dari data sekunder saya mengacu pada proyek-proyek yang pernah dilakukan, yaitu fasilitas penunjang yang belum terfasilitasi. Kemudian ada studi literatur, yaitu melingkup sejarah, mendefinisikan keahlian pelaku terlibat, dan juga membangun pengetahuan atau keterampilan pengguna. Serta saya melakukan analisis tapak yang meliputi terdapat aksesibilitas, kemudian ada view inside dan outside, kemudian saya melakukan analisis sampah, di mana saya tersebut sering mendapatkan isu sampah karena masyarakat Palembang menggunakan sungai itu sekarang sebagai wadah untuk membuang sampah. Kemudian terdapat analisis programatik dan analisis penekanan desain yang saya lakukan, di mana yang pertama ada analisis programatik, yaitu saya melibatkan user-user atau kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi acuan topik saya. Yang pertama ada buruh getek, yaitu wujud kerja yang diharapkan buruh getek adalah dapat lebih terlihat dalam kegiatan wisata dengan disediakan pelabuhan yang dapat mengundang wisata itu sendiri. Kemudian isu dari UMKM lokal itu sendiri, hasil pendapat mereka adalah para pedagang kuliner ini di sekitar kawasan Kampung Kelurahan Tujuh Ulu ini menginginkan tempat sendiri untuk memperdagangkan produksi UMKM mereka tanpa harus diserahkan pada pihak kedua dengan alasan bahwa harga mereka akan lebih terjangkau dan lebih efisien. Kemudian terdapat budaya lokal, di mana masyarakat setempat menganggap Kampung Kapitan mempunyai identitas yang kuat, dan sampai saat ini Kampung Kapitan sendiri mengalami kehilangan identitas. Dan nanti yang akan saya kelompokkan menjadi rencana area zoning, menjadi zoning plan ini.
Kemudian ada analisis programatik dan penekanan desain. Yang terakhir itu ada analisis penekanan desain. Saya mengambil tata ruang dalam sehingga saya mendefinisikan dalam satu elemen yaitu tata ruang luar, di mana terdapat kriteria dari aksesibilitas, area terbuka, dan keberlanjutan, di mana melingkup dari elemennya itu ada landscape, ruang interaksi, dan sirkulasi. Mungkin sekian dari presentasi saya, Bapak, Ibu dosen. Terima kasih.